Even Megawati pun pernah kuliah di Unpad, tapi tidak lulus. Bilang penjarakan Roy Suryo, masuk takut penjara nggak bang? Pakai jaket Shopee gitu. Bukan kita takut, nggak takut. Ya, tapi artinya kita bicara kejujuran aja. Ada nggak sih mungkin pihak-pihak yang datang ke Bang Roy untuk stop lah, jangan memperpanjang kasus ini. Iya. Udahlah kita fokus membangun negara. Ya banyak. Oke. Apa yang mereka tawarin? Aduh ya macam-macam lah. Kalau saya nganggap ya terus terang dengan terbitnya buku Jokowi Sweat Paper kemarin, ijazahnya Jokowi itu kelar, udah selesai, udah terbit buku. Udah, nah sekarang kita kejar ijazah yang lain. Intinya gini, ntar aku selesaiin dulu. Intinya adalah saya hanya ingin itu kejujuran aja. Bahwa orang dikatakan, Pak kalau terbukti berarti semua keputusan yang dulu kemudian harus masuk penjara dong gitu. Itu terserah ahli hukum dan ahli tata negara. Saya atau kami ya bertiga ini, trio RRT ini, Roy, Respontiva ini, kami tidak berpretensi sejauh itu. Yang kami inginkan adalah kejujuran saja. Ya jujur aja kepada masyarakat, oh dulu itu. Kayak gini. Saya selalu menyampaikan, dan itu ada dalam buku kami gitu ya, bahwa orang itu jujur saja. Misalnya kayak Pak Harto ya, atau Bung Karno. Kalau Bung Karno jelas kan ditanyakan banyak itu. Kenapa sih kok yang diulik-ulik ini? Kenapa nggak ijazahnya Bung Karno? Loh Bung Karno jelas. Bung Karno itu kuliah di yang namanya Technische Hogeschool di Bandung. Waduh. Iya, ini Holland Spreken. Holland ya, makanya saya sampai nggak bisa mengikuti saya. Iya, Technische Hogeschool di Bandung itu adalah ITB. Wapresnya Mbak Muhammad Hatta itu bahkan sampai dengan sekarang ijazahnya, replika ijazahnya itu dipasang di University of Erasmus yang ada di Rotterdam. Kalau kita ke sana kita bisa lihat. Ya, artinya kebanggaan Pak Harto ya. Orang ini pro dan kontra lah soal Pak Harto ya, tapi sekolahnya jujur, beliau sekolah rakyat dan saya kelas 4 SD. Dan itu jujur disampaikan. Even Megawati pun pernah kuliah di Unpad tapi tidak lulus. Ya, tapi Bu Mega jujur udah pakai ijazah SMA saya aja. Udah. Jadi kenapa kalau ada orang yang nggak lulus SMA ya dan kemudian ngaku-ngaku SMA, ya kenapa nggak jujur aja? Tapi ini kita masih menghormati pemeriksaan pemeriksaan ini. Tapi seandainya kalau misalkan memang benar tidak asli, kerugian negara yang Bapak yang menurut Pak Roy, menurut Bang Roy sendiri apa yang bakal itulah yang saya harus jawab. Kita harus serahkan kepada para ahli hukum dan ahli tata negara. Saya tidak punya kompetensi, saya tidak punya kemampuan untuk harus menilai kerugian negaranya apa. Saya hanya mengatakan berarti tidak jujur. Itu aja. Jadi dan kalau di pihak sana sampai ada orang-orang bilang penjarakan Roy Suryo, masuk takut penjara nggak bang? Pakai jaket Shopee gitu. Bukan kita takut, nggak takut. Ya, tapi artinya kita bicara kejujuran aja. Yang saya khawatirkan, saya nggak takut ya. Yang saya khawatirkan itu adalah ketidakbenaran proses ini. Kalau tiba-tiba kejadiannya kayak kasus yang dialami dua sahabat, ya, satu namanya Gus Nur, ya, satu namanya Bambang Tri. Bocorin lagi, Gus Nur itu pernah tampil di Rakyat Bersuara, Bambang Tri tampil nanti malam. Ini jadi pertama kalinya, ya Bambang Tri itu on screen. Bukan hanya on screen. Zoom loh ya? Iya langsung datang. Saudara promo ya. Jam 7 di Rakyat Bersuara Ayus TV. Gak apa-apa kita kan satu grup. Saudara sekandung. Nanti tak promoin juga kan. Jangan lupa nanti ketika barusan saya tadi mampir di The Daily Boss. Ya gitu. The Daily Boss. Nunjukin ini dulu. Oh iya tunjukin. Bersama dua presenter kita. Bang tapi ada nggak sih mungkin pihak-pihak yang datang ke Bang Roy untuk stop lah, jangan memperpanjang kasus ini. Iya. Udahlah kita fokus membangun negara. Ya banyak. Oke. Apa yang mereka tawarin? Aduh ya macam-macam lah. Tapi ya saya senyum aja lah. Saya hanya bilang jujur aja gitu. Saya hanya bilang kejujuran. Saya berangkat dari niat baik untuk kemudian membuka ini sesuai dengan faktanya. Itu aja. Orang besar tuh Bang nanti Bang. Atau badannya sih kecil. Oh, tapi pengaruhnya? Oh, pengaruhnya besar. Soalnya netizen juga kalau kita baca di kolom-kolom, nggak kelar-kelar, bosen, negara lain udah ngomongin AI atau apa, kita masih sibuk ijazah gitu. Bang Roy nanggepin gimana? Betul, itu setuju, makanya ini harus dikelarkan. Masa dikelarkan itu adalah harus sampai pada ujung ada yang mengaku. Kalau saya nganggap ya, terus terang, dengan terbitnya buku Jokowi Sweat Paper kemarin, ijazahnya Jokowi itu kelar, udah selesai, udah terbit buku, udah. Nah sekarang kita kejar ijazah yang lain.
Lu kan katanya kemarin kita ditanya. Hunting ijazah dong. Kita kan kemarin ditanya, Mbak. Lama-lama ijazah gue nih sebagai jurnalis. Tapi bener loh. Sekarang kadang-kadang saya ke bandara, ke stasiun kemarin gitu orang-orang, Mas, ijazah saya asli loh. Bagus. Berarti apa? Berarti sudah mulai ada ada awareness ya. Awareness dari masyarakat, benar-benar ijazahnya kayak yang wisuda tadi itu. Yang wisuda itu dengan bangga tunjukkan ijazahnya. Loh, karena ijazah itu kita dapatnya tuh susah loh. Iya kan? Baru kali ini saya tuh dengar ada orang ijazahnya diketahui orang lain tuh marah, terus bahkan nuntut. Kan biasanya kalau ijazah tuh dengan bangganya, bahkan kita menyanyikannya tuh dengan glory gitu ya. Kita kok menyanyikan ada himne, lagu kampusnya, gitu. Ada perayaannya, gitu, dan bahkan ada lah ijazah anak-anak TK aja. Anak TK aja udah graduation Pak, mahal lagi. Makanya curhat gue ibu-ibu. Makanya kalau ada yang mereka bilang gitu ya, wah kalau gitu yang barusan ini apa dong ijazahnya? Ya kalau SMA nggak lulus, ya bangga aja pakai SMP. Kenapa nggak bangga sih? Ya, daripada membohongi ya. Iya toh. Tapi saya aja bangga loh ini. Apa nih? Kalau ini alumni. Aduh, apalagi nih? Banyak hal baru. Wes. Kalau memang kamu tuh cuma SMP, bangga dong pakai baju SMP, gitu loh. Kamu SMP? Enggak. Oh, enggak kan? Ini untuk menyindir seseorang yang penyetaraannya setara SMK tadi loh. Ya, ini khusus dari libas nih bajunya nih. Bangga dong pakai baju putih biru. Kita harus nyanyi lagu Raisa. Serba salah. Betsia kalau SMP kan OSIS. Tapi Bang Roy ijazahnya asli nggak? Iya nih. Udah sampai S3 asli. Kenapa Bang Roy nggak kasih contoh juga? Ini ijazah gue. Ada, udah kalau di sosial media saya ada. Asli? Asli dong. Atau beli juga kayak tadi nih. Waduh. Ini kan ada tadi tuh. Coba deh cari, siapa tahu ijazah saya bisa dibeli. Tapi Bang, sebenarnya ini hal yang lazim atau elokkah ketika kita menguliti status pendidikan kepala negara? Elok. Karena itu ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Meskipun itu di pasal 17-nya itu dikecualikan tentang riwayat pendidikan dan riwayat kesehatan. Tapi di pasal 18-nya huruf B, dikecualikan tadi dia berlaku kalau dia seorang pejabat publik dan menggunakan ijazahnya untuk kepentingan publik. Itulah makanya dikatakan juga oleh Ketua KPU tadi. Dia kemudian merasa bahwa keputusan KPU nomor 731 itu salah. Saya kemarin udah speak up tuh, salah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, melanggar Undang-Undang nomor 27. Dan kebetulan Mbak, yang membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu salah satunya yang ada di samping Mbak ini sekarang. Gue udah mana gitu. jadi ketika itu dipertanyakan di UGM, ya saya dengan lantang saya jawab itu naskah akademiknya termasuk saya nyusul. Tapi gitu, gini Mas Roy. Ya. Tadi ngomongin KPU 731 segala macam. FYI aja nih buat Okezone nih. Iya. Bukan nggak apa-apa kok Bang. Enggak, bukan. Saya mic-nya nanti ketutup ke dalam. FYI aja buat. Saya soalnya orang teknis, jadi takutnya mikrofonnya nggak kedengaran. Kalau kita tahu pakai ini di luar. Kita siapin mic aja gini. Ntar kayak podcast sebelah. Gak surprise. Nah, iya. Ntar kayak dan nutupin lah itu. Gitu. Jadi FYI aja nih buat Okezoners, kalau misalkan KPU sempat mengeluarkan aturan 731 nomor 731 semenjak 21 Agustus loh. Iya, 21 Agustus bahwa KPU tidak memperbolehkan 16 syarat syarat administratif untuk capres dan cawapres untuk dibuka ke publik. Iya. Salah satunya adalah ijazah. Iya, jadi artinya gini, maksudnya itu KPU itu mungkin mau melindungi kepentingan pihak tertentu. Melindungi privasi. Tapi justru merugikan banyak sekali, yaitu jadi itu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Artinya itu tidak dibuka untuk publik. Lah itu kan konyol banget gitu. Masa kita itu tadi milih kucingnya uya-kuya tadi dalam karung itu tadi. Gitu. Tapi ini ada, walaupun ini udah dibatalin juga ya. Ya, sudah barusan beberapa jam yang lalu. Apakah ini ada rentetan dari kemarin ketika ada kejadian demo itu kan banyak ijazah anggota DPR ini kan juga kespil kan. Banyak anggota DPR ternyata sampai nilainya juga. Sampai nilainya kespil. Itu sampai timbul statement gara-gara saya cuman candaan di waktu launching. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Saron. Nah itu,